Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rizkinya, amin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat tema teman bergaul adalah cerminan diri Anda. Semoga apa yang akan kami bahas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, teman adalah bagian penting dari kehidupan kita. Mereka bukan hanya sekadar sosok yang menyertai kita dalam kesenangan, tetapi juga menjadi cermin bagi diri kita. Dalam video ini, kami akan menjelajahi betapa pentingnya memilih teman yang tepat dalam kehidupan kita. Teman-teman yang baik tidak hanya memengaruhi aktivitas kita sehari-hari, tetapi juga nilai-nilai, keyakinan, dan karakter kita secara keseluruhan. Mari kita telah bersama bagaimana memilih teman yang sesuai dengan nilai dan prinsip dalam Islam, serta bagaimana pergaulan yang sehat dengan teman-teman yang dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, serta bagaimana memahami peran penting teman dalam menjalani kehidupan ini sebagai cerminan dari diri kita sendiri. Mengetahui gambaran diri seseorang sebenarnya tidak sulit. Cukup dengan melihat siapa saja yang sering bersama Anda, itulah cerminan diri Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengungkapkan hal ini dengan sabdanya, seorang mukmin adalah cerminan dari saudaranya yang mukmin. Dalam sabda Rasulullah ini menggambarkan pentingnya peran teman sejati dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks ini, cerminan merujuk pada bagaimana karakter, perilaku, dan sikap seorang individu tercermin melalui pergaulannya dengan teman-teman. Dengan kata lain, sabda tersebut menekankan bahwa hubungan antara seorang mukmin dengan teman-temannya sangatlah mendalam dan berdampak besar. Sebagaimana cermin mencerminkan gambaran yang akurat dari apa yang terjadi di depannya, demikian pula teman sejati akan mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dimiliki oleh orang tersebut. Dengan memilih teman yang baik dan bermoral, seseorang akan cenderung terdorong untuk mengembangkan dirinya dalam hal agama, moralitas, dan karakter yang lebih baik pula. Sebaliknya, pergaulan dengan teman yang buruk dapat membawa dampak negatif pada seseorang, termasuk dalam hal moralitas, perilaku, dan pandangan hidup. Jika seseorang sering bergaul dengan pecinta judi, maka cenderung dia juga memiliki kecenderungan yang sama. Begitu pula sebaliknya, jika dia sering bersama orang yang rajin berbuat kebaikan, maka dia akan memiliki kecenderungan yang sejalan. Oleh karena itu, pesan yang terkandung dalam sabda ini adalah untuk memilih teman dengan bijaksana, karena pergaulan yang baik akan membantu individu mencapai kesempurnaan dalam agama dan moralitas, sementara pergaulan yang buruk dapat membawa dampak yang merugikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dengan sifat-sifat khusus. Salah satu sifat ruh adalah tidak mau bergaul dengan yang bukan jenisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dengan sabdanya, ruh-ruh itu seperti pasukan yang berkumpul. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Jika saling tidak mengenal, maka akan berbeda. Pernyataan ini menggambarkan konsep tentang hubungan antar ruh atau jiwa-jiwa individu dengan perumpamaan bahwa ruh-ruh tersebut seperti pasukan yang berkumpul. Dalam konteks ini, pasukan menggambarkan kumpulan individu atau entitas yang memiliki kesamaan atau persamaan dalam karakteristik, kecenderungan, atau orientasi tertentu. Ketika dikatakan bahwa jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika individu-individu saling memahami, menghargai, dan memiliki kesamaan pandangan atau nilai-nilai, mereka akan cenderung bersatu atau berada pada kesepahaman yang lebih baik. Ini mencerminkan solidaritas, keharmonisan, dan kerjasama yang dapat terjadi ketika individu-individu memiliki pemahaman yang mendalam tentang satu sama lain. Sebaliknya, jika dikatakan bahwa jika saling tidak mengenal, maka akan berbeda,
Hal ini menunjukkan bahwa ketidakfahaman atau ketidaktahuan antar individu dapat menghasilkan perbedaan atau konflik di antara mereka. Ketika individu tidak memahami atau tidak mengenal satu sama lain, mereka cenderung memiliki persepsi yang berbeda-beda, mungkin saling ragu, atau bahkan mengalami ketegangan. Secara keseluruhan, perumpamaan ini mengajukan gagasan bahwa hubungan antar individu dipengaruhi oleh sejauh mana mereka saling memahami dan mengenal satu sama lain. Jika ada pemahaman yang mendalam dan kesamaan nilai atau tujuan, hubungan itu cenderung menjadi harmonis dan bersatu. Namun, jika ada ketidakfahaman atau ketidaktahuan, hubungan itu mungkin cenderung menjadi tidak seimbang atau konflik. Pemilihan teman yang baik adalah hal yang penting dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang itu tergantung pada agama temannya, oleh karena itu, hendaknya seseorang memperhatikan siapa yang dia jadikan teman." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya memilih teman yang sesuai dalam kehidupan seseorang dengan menyoroti pengaruh yang dimiliki teman terhadap individu tersebut. Ketika dikatakan bahwa seseorang itu tergantung pada agama temannya, itu menekankan bahwa hubungan sosial seseorang, terutama dengan teman-teman dekat, dapat mempengaruhi keyakinan, nilai, dan perilaku seseorang. Dalam konteks ini, agama tidak hanya merujuk pada keyakinan keagamaan, tetapi juga pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang mendasari perilaku seseorang. Oleh karena itu, memilih teman yang memiliki kesesuaian nilai, prinsip, dan tujuan hidup yang serupa dapat membantu individu untuk tumbuh dan berkembang dalam arah yang positif. Ketika dikatakan bahwa, oleh karena itu, hendaknya seseorang memperhatikan siapa yang dia jadikan teman, itu merupakan sebuah nasihat atau peringatan bahwa individu seharusnya bijaksana dalam memilih lingkaran pergaulan mereka. Pemilihan teman yang tepat dapat membantu individu untuk terus memperkuat keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang diinginkan. Sementara, memilih teman yang tidak sesuai dapat memicu konflik nilai atau bahkan mengarah pada perilaku yang merugikan. Secara keseluruhan, pernyataan ini menyoroti pentingnya memilih teman dengan bijaksana, karena teman-teman tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk karakter dan arah hidup seseorang. Dengan memperhatikan siapa yang dipilih sebagai teman, individu dapat memastikan bahwa lingkaran pergaulannya mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang positif dalam kehidupan mereka. Teman memiliki pengaruh besar terhadap agama, pandangan hidup, kebiasaan, dan sifat seseorang. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim menyatakan bahwa sifat manusia mudah terpengaruh oleh teman pergaulannya, bahkan oleh binatang ternak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa mengembalakan onta akan menimbulkan kesombongan dan keangkuhan, sementara mengembalakan kambing akan menimbulkan ketenangan. Jika manusia saja bisa terpengaruh oleh binatang, bagaimana dengan orang yang bisa berbicara, memahami perkataan, bahkan terkadang membohongi, dan mengajak untuk memenuhi hawa nafsunya? Rasulullah menggambarkan bahwa menggembalakan onta, yang dikenal sebagai hewan yang tinggi dan gagah, cenderung memunculkan kesombongan dan keangkuhan pada pemiliknya. Ini karena aktivitas tersebut melibatkan kekuatan fisik dan dominasi atas hewan yang besar. Di sisi lain, menggembalakan kambing, hewan yang lebih rendah dan tenang, cenderung menciptakan suasana yang lebih damai dan tenteram. Ini menunjukkan bahwa aktivitas yang lebih sederhana dan lebih dekat dengan alam cenderung menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam diri seseorang. Dari sudut pandang ini, sabda Rasulullah mengajarkan bahwa kita perlu memperhatikan lingkungan dan aktivitas kita sehari-hari, karena mereka dapat memberi pengaruh pada kepribadian dan karakter kita. Setelah menyadari pentingnya memilih teman yang baik, di bawah ini dijelaskan sifat dan karakter orang yang pantas dijadikan teman dan sahabat karib.
1. Teman harus beragama Islam dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Teman tidak boleh berhubungan dengan ahlul bid'ah dan ahlul hawa. 3. Teman yang aktif dalam ibadah dan menjauhi perbuatan maksiat. 4. Teman yang memiliki akhlak yang baik dan bertutur kata yang sopan. 5. Teman yang peduli dan suka menasihati dalam kebaikan. 6. Seorang teman yang tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi dan tidak ambisius dalam mengejar kedudukan. 7. Berteman dengan orang yang memiliki dan mengamalkan ilmu agama yang memberi pengaruh positif. 8. Teman yang memperhatikan pakaiannya sesuai dengan syariat dan kebersihan. 9. Teman yang menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak pantas menurut pandangan masyarakat. 10. Teman yang tidak banyak bergurau dan meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat. Memilih teman sesuai dengan kriteria di atas mungkin sulit, tetapi dengan izin Allah dan usaha yang kuat, serta doa kepada Allah, kita akan menemukan teman-teman yang sesuai. Penting untuk dicatat bahwa memilih teman yang baik bukan berarti tidak boleh bergaul dengan orang lain di sekitar kita. Namun, bergaul dengan mereka harus dilandasi niat untuk mendakwahi dan memperbaiki mereka. Kita harus mempertimbangkan manfaat dan bahaya dari pergaulan dengan orang-orang tersebut. Dalam kesimpulan, penting untuk memilih teman yang baik, karena teman memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita. Dengan memilih teman yang baik, kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik, like, subscribe, dan bagikan, agar video ini bisa menyebarkan kebaikan kepada orang banyak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.